Hai, aku Indah, kembali lagi di YouTube channelku. Untuk kamu yang baru pertama kali nonton videoku, di channel ini aku banyak membahas tentang buku, literasi, pengembangan diri, dan tips-tips lainnya. So, jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan videonya. Dan pada video kali ini aku mau share yang paling banyak di request, yaitu rekomendasi buku-buku fantasi. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai. Dan buku yang pertama yaitu serial Harry Potter. Aku akan tunjukin bukunya satu-satu. Ini buku yang pertama, yang covernya kayak gini. Kemudian buku yang kedua ini. Next, buku yang ketiga yang ini. Lalu kita next buku yang keempat ini. Next buku yang kelima. Lanjut buku yang keenam. Dan yang terakhir buku yang ketujuh. Jadi bukunya itu ada 7. Siapa di sini yang udah nonton dan juga udah baca bukunya? Komen di bawah. Nah, buku-buku Harry Potter tadi ditulis oleh penulis salah satu favoritku juga, yaitu J.K. Rowling. Dan faktanya serial Harry Potter ini udah terjual lebih dari 500 juta kopi di seluruh dunia. Keren banget kan? Buku ini mengisahkan tentang petualangan penyihir remaja bernama Harry Potter. Novel ini dibuka dengan kisah Harry, seorang anak yatim piatu yang dititipkan di dunia biasa. Inti dari cerita novel fantasi Harry Potter ini berfokus pada upaya Harry untuk mengalahkan penyihir hitam kuat Voldemort yang telah membunuh kedua orang tuanya. Hal ini juga dilakukan oleh Harry untuk mencegah Voldemort menguasai dunia dan membinasakan siapapun yang menghalanginya. Cerita Harry Potter ini jadi salah satu cerita fantasi favoritku. Jadi kalau misalnya kamu nanya rekomendasi buku fantasi pertama, pasti aku jawabnya itu Harry Potter. Kita next ke buku yang kedua. Rekomendasi fantasi yang kedua dariku adalah ini, Percy Jackson and the Olympians. Ini bukunya seru banget dan pas banget juga buat kamu yang lagi pengen belajar bahasa Inggris karena bahasanya yang ringan dan mudah dimengerti. Yang menarik dari cerita Percy Jackson ini adalah ceritanya tuh erat kaitannya dengan mitologi Yunani. Buku ini mengisahkan tentang Percy Jackson. Ini tuh anak setengah dewa atau demigod, anaknya dari Poseidon, dewa laut, dengan seorang perempuan manusia biasa. Teman-teman pasti udah tahu kan dengan tokoh-tokoh ini karena sering banget diangkat di film Hercules dan lainnya. Selanjutnya, anak ini atau si Percy Jackson ini tuh dikaitkan dengan Zeus, Poseidon, juga Hades, anak-anak demigod lainnya, dan para monster menuju petualangan dunia fantasi. Dan serial Percy Jackson ini tuh terdiri dari 5 buku, di mana buku yang pertama ini menceritakan bagaimana si Percy dituduh mencuri petir dari Zeus. Buku ini seru banget dan bukunya pas banget juga buat kamu yang suka fantasi dengan sentuhan mitologi Yunani. Kita next ke buku yang ketiga. Buku yang ketiga yaitu Serial Bumi dari Terelie. Sebelumnya juga aku udah pernah buat videonya, yang ini 2 videonya. Aku bahas tentang serial ini. Buku ini tuh udah terdiri dari 9 buku. Ini 2 buku terakhir yang keluar tahun 2020 dan aku udah gak sabar banget untuk nungguin buku selanjutnya. Buku Serial Bumi ini tuh bercerita tentang teknologi mutakhir masa kini dari berbagai klan dalam dunia paralel tersebut. Terdapat tokoh bernama Raib dari klan Bulan yang bisa menghilang kekuatannya. Kemudian ada Sally dari klan Matahari yang bisa mengeluarkan petir dari tangannya. Dan juga Ali dari klan Bumi dengan kejeniusannya di luar batas manusia normal. Dan Raib, Sally, Ali ini tuh berpetualang ke berbagai klan untuk menggagalkan misi Thamus dalam membebaskan si tanpa mahkota yang ingin merusak keseimbangan dunia paralel. Aku rekomendasiin banget cerita Serial Bumi dari Terelie ini, meskipun dari lokal tetap aja nggak kalah seru ceritanya dan banyak banget juga pesan bagus dari buku-buku ini. Kita lanjut ke buku selanjutnya. Selanjutnya buku yang keempat ada serial dari Zodiac. Ini judulnya, ada 4 buku. Buku ini tuh bisa dibilang mirip tapi nggak sama kayak Serial Bumi Terelie. Serial Zodiac karya Romina Russell ini juga mengangkat kisah fantasi yang menceritakan populasi klan di sistem tata surya. Bedanya dalam serial ini galaksi zodiaknya itu terdiri dari 12 rasi bintang. Jadi dunianya atau hostnya itu ada 12 yang berputar mengelilingi matahari galaksi besar Helios.
Masing-masing dinamai dan dimodelkan dengan nama zodiak seperti yang kita tahu, ada Taurus, Gemini, dan lain-lain. Nah, setiap dunia atau yang disebut house ini tuh memiliki wilayah, kekuatan, dan keistimewaan masing-masing. Seperti misalnya house Cancer itu bentuk wilayahnya pulau-pulau kecil yang dikelilingi oleh lautan luas. Kemudian orang-orangnya itu ahli dalam membaca bintang untuk meramal. Ada juga house Leo yang tempat tinggalnya itu terdiri dari pegunungan, perbukitan, batu-batuan, dan hanya sedikit air bersih. Kisah zodiak ini bermula dari tokoh bernama Ro yang tiba-tiba dinobatkan sebagai pemimpin house ketika rumahnya tiba-tiba meledak dan menewaskan banyak orang. Kemudian kisahnya dilanjutkan dengan tokoh Ro bersama yang lainnya melakukan perjalanan menuju seluruh house untuk memperingatkan mereka bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan bagaimana kisah perjalanan Ro selanjutnya, kamu harus baca bukunya. Kita next ke buku yang selanjutnya. Kita lanjut ke buku yang kelima. Ini ada The Lord of the Rings. Siapa yang udah nonton filmnya atau baca bukunya? Aku juga suka banget sama novel ini. Serial ini tuh ada 3 buku dan juga udah difilmin semuanya. Pastinya udah pada nontonnya kebanyakan. Nah, terus ceritanya tentang apa sih? Jadi The Lord of the Rings ini tuh bercerita tentang hobbit bernama Bilbo yang mewariskan hartanya ke pewarisnya bernama Frodo berupa cincin. Dan kemudian ada tokoh Gandalf, ini juga sahabatnya Bilbo yang mewanti-wanti Frodo untuk hati-hati terhadap warisan tersebut. Nah, selanjutnya dalam kisahnya tuh diceritakan bagaimana si Frodo ini tuh berkeliling ke negeri-negeri untuk menghancurkan cincin tersebut. Nah, petualang Frodo pun juga nggak semudah yang dibayangkan, banyak sekali rintangan dan halangan dalam petualangannya yang bikin makin seru ceritanya. Buku ini menurutku fantasinya dapat banget, ada sihirnya, ada petualangannya, ada peperangannya. So buat kamu yang lagi cari rekomendasi fantasi, buku ini bisa jadi pilihan. Kita next ke buku yang ke-6. Next cerita fantasi selanjutnya yaitu The Chronicles of Narnia. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata cerita fantasi ini tuh udah ditulis gak jauh lama dari masa kemerdekaan kita, yaitu pada tahun 1950 sampai 1956. Lama banget kan ternyata. Nah, seri fantasi Narnia ini tuh terdiri dari 7 buku, 3 bukunya tuh udah difilmkan. Buku ini tuh diawali dengan kisah 4 saudara, 2 perempuan dan 2 laki-laki, putra Adam dan putri Hawa, yang masuk ke dalam sebuah lemari yang menyambungkan dengan dunia Narnia. Di dunia ini, pohon bisa bicara, binatang bisa bicara, pokoknya sihir tuh jadi hal yang biasa. Terus di dunia ini juga terjadi peperangan antara kejahatan dan kebaikan. Pokoknya seru banget, kamu harus nonton atau baca bukunya. Aku juga mau nambahin 1 buku rekomendasi fantasi yang lagi aku baca. Ini judulnya Six of Crows, cuma belum selesai. Kali aja bisa jadi referensi tambahan. Dan sekian video rekomendasi fantasi dariku. Semoga videonya bermanfaat, semoga bisa jadi referensi pilihan baca kamu. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!